terkait dengan rukun-rukun keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, keimanan terhadap malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, keimanan terhadap negeri akhirat, takdir baik dan buruk. Demikian perkara-perkara gaib, surga neraka, dan pemberitaan yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana akal tidak ada keluasan baginya untuk berijtihad di dalam hal tersebut. Jadi kita mempelajari agama kita terkhusus di dalam pembahasan akidah Islam. Bukan kita mengambil dari kantong-kantong kita, kan tetapi sumbernya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat, murid-muridnya dari kalangan tabi'in dan murid-murid tabi'in. Dan itulah al-qurunul mufaddalah, generasi utama termulia di umat ini, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi para sahabat, kemudian generasi setelahnya murid-muridnya para sahabat, kemudian generasi setelahnya murid-murid dari murid para sahabat. Generasi terbaik di umat Islam. Maka suatu kabar gembira, kebahagiaan bagi kita yang mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, karena panutannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amalannya adalah amalan orang-orang yang termulia pada umat ini, yaitu amalan para as-salafus salih, pendahulu-pendahulu yang saleh. Telah kita berbicara tentang sifat kalam Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamnya Allah, bukan makhluk. Darinya bermula, kepadanya pula lah akan kembali. Karena kalam, pembicaraan itu disandarkan kepada yang paling pertama mengucapkan, dan Al-Quran itu adalah kalamnya Allah dengan huruf dan suara. Bukan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Asy'ariyah atau Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, yaitu makhluk, ataukah yang dikatakan oleh Al-Asy'ariyah yaitu ibarat dari kalamnya Allah. Sebahagiannya juga mengatakan yaitu Al-Karramiyah atau Al-Kullabiyah, yaitu hikayat dari kalamnya Allah Azza wa Jalla. Artinya kalam Allah itu kalam nafsani menurut Al-Asy'ariyah, bukan dengan huruf dan suara, kata jiwa.
Iya, malaikat Jibril yang mengungkap apa yang diinginkan, apa yang dimaksud. Tidak. Akan tetapi akidah ahli sunnah wal jamaah, kalam Allah yaitu Al-Quran, pembicaraan Allah dengan huruf dan suara yang didengar oleh Jibril, disampaikan tanpa diubah oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang tertulis di dalam mushaf, di dua sisi mushaf yang dibaca oleh para pembaca qurra. Allahul musta'an. Kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-sama'i bighairi kaifin yanzilu. Di dalam Lamiyah Syekhul Islam, wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum, dan orang-orang yang beriman mereka melihat dengan hak, dengan sebenarnya Tuhan mereka, Rabb mereka. Wa ilas sama'i bi ghairi kaifin yanzilu, dan kepada langit turun tanpa kaifiyah, tanpa bagaimana. yakni tanpa kita ketahui bagaimana turunnya. Allah itu turun ke langit dunia, tidak kita ketahui bagaimana turunnya. Demikian makna dari nazam tersebut. Ini penggalan bait syair yang pertama, wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum, dan orang-orang yang beriman itu mereka melihat Rabb mereka. Ini di dalam surga. Adapun di dunia, itu sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat di dunia, baik dengan pandangan mata ataupun melalui mimpi. Adapun pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benarnya juga, yaitu Nabi kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Jelasnya ini kalau di dunia. Yang mereka lihat atau orang-orang yang beriman itu melihat Allah itu ketika di surga. Ketika di surga. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ketika itu berseri-seri, ceria, menatap ke wajah Rabbnya, ila rabbihim nadhirah. Di dalam surah Al-Qiyamah 22-23. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, 'alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan mereka menatap, mereka memandang. Ini di dalam surah Al-Mutaffifin. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, kebajikan di dunia, baginya al-husna. Al-husna surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan maksudnya adalah menatap ke wajah Allah Azza wa Jalla.
Iya, itu tambahan. Juga di dalam firman Allah Azza wa Jalla, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sesungguhnya mereka, siapa mereka? Orang-orang kafir. Pada hari itu terhadap Rabb-nya mereka tertutupi. Iya. Orang-orang kafir itu tertutupi dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sini penetapan yaitu terhadap orang-orang yang beriman bahwasanya mereka melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala berdalilkan dengan ayat ini, kata beliau, lama anhajaba haula'i fi sukh kana fi hadha dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu fir ridha. Tak kala Allah Subhanahu wa taala menutup, bersembunyi dari mereka orang-orang kafir pada kemurkaan, yakni karena Allah murka, marah terhadap orang-orang kafir, Allah menutup dirinya, bersembunyi dari mereka pandangan orang-orang kafir. Maka di sini terdapat dalil bahwasanya orang-orang yang beriman itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan, karena keridhaan Allah Azza wa Jalla terhadap mereka. Jelas ya? Juga di dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal qadr. Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam, yaitu bulan purnama. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya, memandangnya. Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr. Sungguh kalian akan memandang ke wajah Rabb kalian sebagaimana kalian yaitu memandang ke bulan di malam bulan purnama 13, 14, 15. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan dalam memandangnya. Ini coba lihat bulan di malam ini, di malam-malam ini kita berada di malam-malam bulan purnama. Kita tidak berdesak-desakan dalam memandang bulan tersebut. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman itu tidak berdesak-desakan dalam memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi persamaan di sini, permisalan yaitu cara memandang, bukan yang dipandang. Bahasanya itulah Allah yang dipandang malam bulan purnama, yang dipandang itulah Allah. Tidak, persamaan maksudnya di sini yaitu bagaimana kita memandang bulan purnama, demikian pula kita memandang Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Nampak. Kita tidak berdesak-desakan. Allahul musta'an. Adapun tentang yaitu bahwasanya itu adalah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan baginya yaitu surga dan tambahan. Diriwayatkan oleh Suhaib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila penduduk surga telah masuk surga, qal yaqulullahu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum,
wa yaqulun alam tubayyid wujuhana alam tudkhilana al-jannah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga, inginkah kalian aku tambahkan sesuatu? Ya. Yani apabila penduduk surga telah masuk surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga, inginkah aku tambahkan sesuatu untuk kalian? Ya, apa kata penduduk surga? Bukankah kamu ya Allah telah memutihkan wajah-wajah kami, membuat wajah-wajah kami berseri-seri? Ya, bukankah kamu telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari api neraka? Maka Allah Subhanahu wa taala fayakshiful hijab wa ma utu syai'an ahabbu ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyingkap, yaitu hijab penutup yang menutup wajahnya. Ya. Maka penduduk surga ketika itu tidak diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih dia cintai dari memandang kepada wajah Allah azza wa jalla. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi siapa yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan, baginya surga dan tambahan. Apa tambahan itu? Yaitu an-nadharu ila wajhillahi azza wa jalla, memandang kepada wajah Allah azza wa jalla. Iya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyarzuqana ladzatan nadhari ila wajhihi yaumal qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, yaitu memandang kepada wajahnya pada hari kiamat. Iya. Kemudian ahlul bidah menafikan akan hal tersebut. Allahul musta'an. Ya. Yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan beberapa alasan, di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, lan tarani walakin inzur ilal jabal, kamu tidak akan melihatku. Ya, tak kala Musa alaihi salam meminta, yaitu Rabbi arini anzur ilaik, Rabbku, Tuhanku, perlihatkan kepadaku, aku memandang kepadamu. Ya, aku memandang, aku bisa melihatmu. Ya, tapi tanya leta witaki, itu permintaan Musa alaihi salam. Ya, macina kami taki. Tapi tanya leta. Apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Lan tarani walakin unzur ilal jabal. Kamu Musa tidak akan bisa melihatku. Di mana ini? Yaitu di dunia, bukan di dunia akhirat. Berlakunya ayat ini, lan tarani, kamu tidak akan bisa melihatku, yaitu di dunia. Bukan sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang menolak atau menafikan ru'yah, terlihatnya wajah Allah, yaitu di akhirat. Ya, penafian ini yaitu penafian di dunia. Jelas ya? Ya. Lan tarani, kamu tidak akan melihatku wahai Musa. Walakin indur ilal jabal, akan tetapi lihatlah kepada gunung. Kalau gunung itu tetap kokoh, maka pasti kamu akan melihatku, kata Allah azza wa jalla. Ya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ya, maka tak kalah Allah menampakkan zatnya di gunung, maka gunung itu runtuh, rata.
Ya. Jadi mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, dan Musa pun yaitu pingsan. Allah musta'an, tidak melihat Allah Azza wa Jalla. Jelas ya? Iya. Jadi di sini Musa alaihi salam meminta untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan Musa itu tidak melihat atau tidak meminta perkara yang yaitu mustahil. Iya. Musa meminta perkara yang yaitu mungkin. Ya. Dan tidak mungkin meminta perkara yang yaitu sifatnya mustahil, karena dia lebih berilmu ya tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas ya? Ya. Juga di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari Musa alaihi salam. Ya. Tak kala meminta untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda ketika yaitu Nuh alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yaitu mengingkari. Allahul musta'an. Ya. Kemudian sisi yang lain yaitu Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Musa tak kala ia meminta, lantaroni. Ya, kamu tidak melihatku. Jawaban yakni bukan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan lafaz yang lain, mengatakan misalkan la ura, saya tidak dilihat. Ya. Saya tidak dilihat. Akan tetapi datang dengan lafaz lantaroni, kamu Musa tidak melihatku. Ya. Ini menunjukkan katanya bolehnya Allah Subhanahu wa taala itu dilihat. Ya. Hanyalah penafian di sini Allah menafikan dirinya untuk dilihat, yaitu ketika di dunia. Ya. Allahumma musta'an. Ada sisi yang lain juga ya. Atau tentang ru'ya Allah Subhanahu wa taala, ini Allah dilihat di padang mahsyar ya, dua tempat. Allah itu dilihat pada dua tempat, di padang mahsyar dan juga di surga untuk orang-orang yang beriman. Tentang dilihatnya Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, berbeda pendapat ulama. Ya. Ada yang mengatakan orang-orang kafir pun melihat Allah ya pada hari kiamat. Ya. Jelas ya? Akan tetapi penglihatan yang yaitu kemurkaan. Ya, supaya mereka tambah sakit. Ya, kalau kita sekarang tambah sakit hati. Ya, karena itu adalah sifatnya siksaan. Allah tampakkan dirinya kalau kemudian bersembunyi. Ya, orang-orang kafir tambah merasa tersiksa. Makanya dikatakan ulama itu pandangan siksaan. Ya. Orang saja sama manusia, ya, orang sangat butuh kepada kita. Dia kejar ya karena ingin pertolongan kita, bantuan kita, kemudian kita lari, ya, bersembunyi. Maka begini keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat. Dia melihat Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah bersembunyi, maka itu adalah apa? Supaya tambah berat, ya, terasa siksaan terhadap orang-orang kafir tersebut. Jelas ya? Ya. Itu pendapat. Pendapat yang kedua bahwasanya orang-orang kafir itu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Tidak yang menampakkan kekufuran, tidak pula orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran. Ya. Dan ini pendapat kebanyakan ulama belakangan. Ya. Dan ini adalah pendapat jumhur mayoritas pengikut Imam Ahmad.
dan selainnya. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu bahwasanya orang kafir melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, annahu yarahu man adhara tauhid lala. Ya. Ini orang munafik ya. Ya. Orang-orang yang melihat Allah Subhanahu wa taala itu dilihat oleh orang ahli tauhid. Ya, dari kalangan orang-orang yang beriman dari umat ini. Dan juga munafiknya. Orang munafik pun melihat Allah Subhanahu wa taala itu di padang mahsyar. Ya. Jadi ada 3 pendapat. Ya, pendapat tadi yang pertama kita sebutkan itu orang kafir pun juga melihat Allah, akan tetapi pengenalan dan pandangan yang sifatnya itu supaya tambah tersiksa mereka, tambah dahsyat siksaan mereka dengan pandangan tersebut, karena setelah itu Allah Subhanahu wa taala bersembunyi, ya, menutup dirinya dari pandangan mereka, ya, dilihat kemudian bersembunyi, ya. Kemudian pendapat yang kedua yaitu orang-orang kafir tidak melihat Allah, ya, baik itu kafir yang nampak kekafirannya ataupun yang tersembunyi kekufurannya, orang-orang munafik. Ya. Pendapat yang ketiga yaitu orang-orang yang beriman yang melihat Allah Subhanahu wa taala dan juga munafik umat ini. Ya, munafik keyakinan. Allahul musta'an. Jelas ya? Ya. Yang mana pendapat ini insyaallah taala ini semuanya adalah pendapat ahli sunnah wal jamaah. Kalau pendapat yang dipilih Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, wa ajma' ahlul lisan ala anna liqa mata nusiba ila al-hayy as-salim min al-ama al-mani' wal mani'u iqtada al-mu'ayana war ru'yah. Ya, telah sepakat ahlul lisan, ahli bahasa, bahwasanya perjumpaan itu dikatakan berjumpa kapan dinisbahkan kepada orang yang hidup selamat dari ini tidak buta. Ya. Sehat pandangannya dan juga tidak ada penghalang dia melihat, maka iqtada al-mu'ayana war ru'ya, maka itu mengharuskan melihat, memandang. Ya, di sini tadi dikatakan orang-orang kafir pun melihat, hanya saja terhalangi setelah itu. Ya, yakni maksudnya ayat umum, yaitu ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai sekalian manusia, sungguh kalian itu berusaha, beramal, bekerja keras menuju Rabb, ya, menuju Rabb kamu, famulaqih, niscaya kamu akan menjumpainya. Lafadznya umum, wahai sekalian manusia, berarti masuk orang kafir, ya, lebih-lebih orang yang beriman akan menjumpai Allah. Jadi ini tadi perkataan Ibnu Qayyim, ya, kalau ahlul lisan, ahli bahasa itu kalau dari sisi bahasa ditinjau, kata berjumpa itu kapan dinisbahkan, disandarkan kepada orang yang hidup selamat, tidak buta, ya, tidak cacat, ya, tidak ada penghalang, maka mengharuskan memandang, melihat. Ya, demikian. yakni orang-orang kafir pun melihat dengan itu tadi. Ya, pandangannya, pandangan siksaan. Ya, tambah berat siksaan dia rasakan, penderitaan yang dia rasakan dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala setelah itu bersembunyi dari mereka. Jelas ya? Iya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala,
Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Ya, sungguh mereka itu dari Rabb mereka yaitu tertutupi. Ya, bagaimana jawaban ini? Orang-orang kafir tadi itu tertutupi dari memandang Allah Subhanahu wa taala. Ayat menyebutkan akan tersebut. Di dalam ayat yang lain mengatakan kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalamnya yaitu kafirnya, orang-orang yang beriman, munafiknya masuk akan berjumpa dengan Allah. Ya. Kalau di dalam ayat ini sungguh kalian sungguh mereka orang-orang kafir itu dari Rabb mereka pada hari itu tertutupi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jawaban ulama yaitu katanya tertutupi itu dari sisi bahasa bisa terjadi setelah nampak. Ya. Setelah nampak kemudian bersembunyi, menutup diri. Paham ya? Itu jawaban ya kompromi terhadap surah Al-Mutaffifin ayat 15, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Allahumma musta'an. Artinya ya tadinya melihat kemudian menutup diri. Ya, bersembunyi. Jadi tidak ada sisi yaitu bertentangan dengan ayat yang sebelumnya tadi. Allahumma musta'an. Kita berpindah kepada penggalan bait setelahnya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa ila samai bi ghairi kaifin yanzilu. Dan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia tanpa diketahui bagaimananya turun. Ya. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam atau sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di dalam As-Sahihain dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu azza wa jalla, yanzilullahu azza wa jalla ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ya. Fayaqul man yad'uni fa astajiba lah, wa may yas'aluni fa u'tiyah, wa may yastaghfiruni fa aghfir lah. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku akan kabulkan, siapa yang meminta kepadaku niscaya aku akan beri, dan siapa yang meminta ampunan kepadaku niscaya aku akan mengampuninya. Ya, hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Syahid dari ayat atau dari hadis yaitu yanzilu rabbuna. Kalau di sini yanzilullahu azza wa jalla ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika sisa waktu atau tersisa waktu yaitu sepertiga malam terakhir. Ya, di malam sepertiga malam terakhir. Ya. Jam-jam yaitu menjelang sahur atau di waktu-waktu sahur, menjelang sholat subuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala turun, dan itu adalah keyakinan kita, yaitu mengimani akan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Ya. Hadisnya hadis mutawatir, diriwayatkan oleh puluhan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Dan ahli sunnah wal jamaah sepakat menetapkan sifat ini, yaitu min ghairi takyifin, tanpa pembagaimanaan, tanpa memalingkan makna, tanpa menolak makna, dan tanpa menyerupakan. Ya, yang jelas Allah Subhanahu wa taala itu turun. Bagaimana turunnya kita tidak ketahui. Tidak ada pemberitaan dari
dalil yang menerangkan tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ada yaitu pemberitaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun. Jika kita yakini hal tersebut. Ya. Jelas ya? Ya. Adapun ahlul bidah ya kebiasaannya yaitu memalingkan nas. Dia takwil. Dia tafsirkan ke makna yang lain. Katanya yang turun bukan Allah, bukan zatnya, akan tetapi perintahnya atau malaikatnya. Iya, Allahul Musta'an, atau rahmatnya yang turun. Maka ini adalah takwil yang tidak diinginkan oleh lafaz. Ya, lafaz Allah Subhanahu wa taala turun. Tidak ada pemalingan ke makna yang lain. Allahul Musta'an. Jelas ya? Ya. Kalau dikatakan malaikat yang turun, ya, maka jawabannya malaikat itu bukan sepertiga malam terakhir saja dia turunnya. Malaikat turunnya setiap saat. Allahul Musta'an. Ya, sesuai dengan yaitu keadaannya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat turun ke bumi, ya, bukan sampai ke langit dunia saja. Ya, demikian pula rahmatnya Allah, perintahnya Allah bukan sepertiga malam terakhir saja turunnya. Ya. Jadi apa yang dikatakan rahmatnya, perintahnya, malaikatnya turun itu tidak benar. Ya, kita yakini yang turun Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sisi yang lain, di sini kalau malaikatnya yang turun atau rahmatnya, perintahnya yang turun, tidak mungkin mengatakan siapa yang berdoa kepada aku, meminta kepada aku, niscaya aku akan kabulkan. Ya, mustahil kalau malaikatnya yang berkata seperti itu atau perintahnya yang berkata seperti itu. Apakah malaikat yang mengabulkan doa? Apakah malaikat yang memberi? Ya, yang mengampuni? Tidak. Yang mengampuni, memberi, mengabulkan doa Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meminta kepada aku, niscaya aku akan beri, aku akan kabulkan. Jelas ya? Kalau dikatakan perintah Allah, malaikat Allah, kesyirikan itu. Ya. Allahul Musta'an. Ya. Di sini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Ya, bukan di mana-mana. Karena kalau rahmatnya turun, perintahnya turun dari atas, menunjukkan ya, yang menurunkan itu ada di atas. Ya, yang turun juga itu Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kita menetapkan sifat ulunya Allah Azza wa Jalla. Jelas ya? Ya. Tanpa kita bertanya, ya, kalau misalkan Allah turun berarti kosong arsy-Nya. Tak usah terlalu banyak yakni memikirkan hal-hal yang kita tidak ketahui, tidak datang pemberitaan akan hal tersebut. Ya, walaupun ada pembahasan ulama di dalam masalah tersebut, nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiyah, yakni ada perkataan ulama tentang hal tersebut. Ya, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wal ma'thuru 'anil a'immatil ma'rufin bis sunnah wa lam yunqal an ahadin minhum bi isnadin sahih wa la dha'if annal arsy yakhlu min. Kata beliau, yang ma'thur yakni yang diriwayatkan dari riwayat-riwayat atau pemberitaan-pemberitaan dari imam-imam yang dikenal terhadap dengannya sunnah, keteguhannya terhadap sunnah, ya, dan tidak dinukilkan dari seorang pun, ya, dari mereka, seorang pun dari mereka tidak dinukilkan dengan sanad yang sahih, demikian pula dengan sanad yang lemah, tidak ada yang dinukilkan pemberitaan dari mereka, ya, bahwasanya arsy-Nya Allah itu kalau Allah turun, arsy-Nya Allah kosong darinya. Ya. Allahul musta'an. Kemudian ya, kita katakan
yang turun itu zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang turun zatnya. Ya. Di sini dikatakan bi ghairi kaifin yanzilu, tanpa kaifiyah, yakni tanpa bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu turun. Tanpa bagaimana turunnya, maksudnya ya bukan tanpa bagaimana, tapi bagaimananya itu kita tidak ketahui. Ya, bukan menafikan bagaimananya. Ya, akan tetapi yang dinafikan adalah yaitu tidak ada ilmu yang kita miliki tentang bagaimananya. Kalau bagaimananya itu punya bagaimana ya. Bagaimana turunnya itu ada. Akan tetapi yang kita nafikan adalah ilmu kita terhadap bagaimananya. Allahul musta'an. Ya. Wala yuhituna bihi ilma. Mereka yakni kita itu tidak melingkup Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu kita yang kita miliki. Kita tidak melingkup Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahul musta'an. Ya, dan berbicara tentang perkara apalagi tentang zat Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah tanpa ilmu adalah termasuk dosa besar. Ya. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berucap atas nama Allah, berbicara atas Allah dari apa-apa yang kita tidak punya ilmu, kita tidak ketahui. Ya. Allahul musta'an. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian yaitu berucap ya pada apa yang kalian tidak punya ilmu terhadapnya. Kamu tidak punya ilmu terhadapnya. Sungguh pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban ya darinya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiyah. Ya, ini kita cukupkan insyaallah ta'ala pada pembahasan kita ini. Di dalam Lamiyah kita telah mengambil pembahasan tentang yaitu dilihatnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Pada dua tempat, yaitu di padang mahsyar. Berbeda pendapat ulama apakah orang-orang yang beriman saja atau orang-orang kafir pun melihat Allah. Kalau kemudian di surga itu dipandang, dilihat oleh orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Kemudian yaitu kita juga telah mengambil sifat yaitu turunnya Allah Azza wa Jal ke langit dunia. Itu kita tetapkan, ahli sunnah wal jamaah tetapkan hal tersebut tanpa kita membagaimanakan turunnya Allah Azza wa Jal. Ya.